Ibu sekalian yang memang lebih lebih expert gitu ya di bagian electricalnya, manufacture atau bahkan oil analysis juga bisa diskusi, mengkritik ya mungkin atau memberi saran itu sangat-sangat menarik dan dipersilakan lah ya seperti itu Pak Andri. Baik, ya, baik sekali Bapak dan Ibu. Seperti tadi yang disampaikan, memang kita ini forumnya forum diskusi. Jadi kita sharing apa yang menjadi temuan di lapangan atau kendala mungkin bisa disampaikan atau mungkin nanti ada koreksi dari yang disampaikan oleh Mas Dias juga silakan disampaikan. Namun sebelum itu kita masuk ke PPT dulu Mas Dias ya. Baik, nah selama Yap. PPT disampaikan Bapak dan Ibu untuk pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat untuk kemudian nanti kita akan bacakan setelah PPT-nya ini selesai. Baik, Mas Dias, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Andri atas waktunya. Terima kasih Pak Nurudin atas pembukaannya. Sangat baik sekali. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya coba matikan video mungkin ya supaya mungkin sinyalnya lebih bagus dan nanti tidak ada gangguan dalam komunikasi. Sementara aja nanti pas Siap. after presentasi bisa saya itu. Sebentar, saya stop share dulu. Oke, oke. Baik, pada siang hari ini seperti tadi yang sudah sempat di-spill sedikit ya tadi antara berbicara saya dengan Pak Andri bahwa memang di siang hari ini saya ingin mencoba men-share apa yang telah kami temui gitu ya dari sisi laboratori oil analysis RAFO gitu ya. Jadi kita memang saat memang kita memberikan laporan kepada customer kita, tapi biasanya jika memang hasilnya bermasalah, nih Pak, Bu, itu kita bisa memfollow up nih. Kalau biasanya antara customer memberikan informasi tambahan atau mungkin kita follow up. Kemarin hasilnya seperti ini, gimana kondisi terapel sekarang? Karena itu akan menjadi perbendaharaan data yang sangat-sangat penting ya gitu ya di mana di data kita gitu ya. Jadi tidak hanya dari reference yang kredibel seperti standar, jurnal, paper, tapi ya memang data real case-nya kita juga ada gitu ya, seperti itu. Nah, di sini saya coba menyampaikan ya beberapa study case ya yang pernah kita temui seperti itu. Namun, sebentar. Oke, oke, mungkin pertama introduction ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah ikut sharing session ataupun gathering Petrolab Service yang di mana mungkin saya pembicaranya, flowchart ini sering saya sampaikan selalu gitu ya, karena memang akan sangat Aku sholat dulu baik, aja, Pak. Ngomong di atas aja. akan sangat baik ya dalam apa ya Kamu introduction di lah atas. untuk menyampaikan materinya seperti itu. Jadi seperti tadi di awal sempat dibahas sedikit dalam pemeliharaan transformator gitu ya. Ada banyak referensi ya, Bapak Ibu sekalian mungkin punya punya referensi lain. Cuma ini referensi yang kami acu beberapanya yakni ini dari buku Bureau Reclamation gitu ya, bisa dicari gitu ya. Ini memang ada beberapa stage dalam pemeliharaan trafo ya, seperti itu. Ada online test, kita bisa sebut itu stage pertama, ada offline test gitu ya. Itu stage kedua, ada internal inspection, dan nanti kita bisa mempertimbangkan trafo ini perlu diganti atau mungkin adanya mayor perbaikan seperti rewinding seperti itu. Jadi cukup ada beberapa stage ya kalau memangnya ingin ingin mendapatkan judgement yang komprehensif seperti itu. Nah, kami di Petrolab memang dominan skupnya ada di stage pertama ini, Pak. Dapat dilihat ya, routine test and inspection ada DGA, terus jika bermasalah nanti kita coba repeat DGA without physical and current test, dan beberapa tes online lainnya seperti infrared thermography, vibration, dan lain-lain. Jika bermasalah gitu ya, dari stage 1 ini, contohnya dari oil analysis, baru kita lanjut ke electrical testing ya, yang ya beberapa di antaranya ada insulation resistant, turn ratio, AC winding resistant gitu ya, tan delta dan lain-lain.
Jika ada electrical testing bermasalah, kita coba perbaiki dengan melihat dulu bagian mana yang rusak, yakni internal inspection. Baru mungkin ada pertimbangan untuk replacement. Namun memang ini ada general template-nya gitu ya. Bisa saja dari oil analysis, kalau dari pertimbangan Bapak Ibu user pemilik trafonya ini lebih efisien, mempertimbangkan cost-nya, mempertimbangkan operasionalnya gitu ya, bisa aja langsung lompat ke sini. Jadi ini adalah general pemeliharaan trafo ya Pak ya gitu. Banyak pertimbangan lain yang memang pemilik trafo lah yang lebih tahu dari sisi operasional, dari sisi cost seperti itu. Jadi ini salah satu sumber flowchart pemeliharaan trafo. Nah ini sumber lain lagi, nah ini dari IEEE C57152. Kita coba fokus aja ini di kolom kolom yang in service nih Pak. In service ini, sini ya. Nah, di sini ini kita bisa lihat ada beberapa keterangan, ada OPT, AN, dan REC. Nah, REC ini adalah parameter pertama yang diuji untuk maintenance trafo ini, yakni dia kepanjangannya adalah recommended, yaitu apa? Insulating liquid and dissolved gas analysis. Jika parameter kualitas minyak ataupun DGA ini bermasalah, kita lanjut ke parameter yang ini, as needed. Jadi kurang lebih sama seperti flowchart yang sumber tadi ya, sumber yang awal tadi sama. Nah, kalau parameter OPT ini opsional nih lanjutan dari parameter as needed ya. Jadi misalnya ada diperlukan parameter, contohnya ini DFR, di electric frequency response, itu misalnya ada permasalahan di tahan delta, perlu dipastikan dengan di electric frequency respon untuk melihat kelembapan vapor insulation di dalam trafo, seperti itu ya. Nah, jadi memang uh, langkahnya itu parameter rec dulu, recommended, terus AM, as needed, lalu opsional, gitu ya. Jadi kurang lebih sama lah seperti flowchart yang di sumber awal tadi. Seperti itu. Cuma kalau furan, ini opsional ada note di sini ya. Ini memang bisa jadi parameter rec, tergantung dari role si trafo di sistem kelistrikan Bapak Ibu. Bagi yang memang menjadi user ini ya, user trafonya, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan lah, seperti itu. Kalau kita biasanya kita masukkan dalam paket langsung ya, karena biar langsung dapat komprehensif analisis ya Pak, seperti itu. Oke, sedikit introduction lagi. Jadi, nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui ya, kalau memang di stage pertama ini ya memang untuk oil analysis ini memang beberapa manfaatnya adalah dia metode yang metode maintenance yang mudah ya. Jadi tidak perlu dilakukan de-energize untuk trafonya karena memang dia di stage awal tadi ya, online test seperti itu. Namun walaupun mudah, informasi yang kita dapat itu powerful gitu ya Pak ya. Kita dapat mendapatkan informasi kondisi isolasi kertas gitu ya, kondisi minyak isolasinya, kualitas minyaknya seperti itu, lalu juga incipient fault. Nah, ini gangguan mula ya. Gangguan mula. Jadi sebelum gangguan yang menyebabkan failure ya ataupun trip trafo, nah kita bisa langsung mendeteksinya secara dini gitu ya. Jadi punya perencanaan yang baik ke depannya seperti itu. Lalu juga kita mungkin bisa melihat adanya keabnormalan operasi, misalnya dioperasikan di loading yang membuat trafo tersebut semakin panas, seperti itu ya Pak ya. Lalu juga tadi ini mempertimbangkan penentuan tindakan lanjutan dalam proses pemeliharaan trafo. Itu nanti ke depannya nih mau diapakan, apakah resamplingnya diperketat, ataukah langsung purifikasi, apakah ganti oli, apakah electrical testing, apakah rewinding. Nah ini awal mulanya ini bisa dilihat dari oil analysis ini ya, seperti itu stage awalnya, salah satunya. Seperti itu. Lalu Lalu ini pertimbangan untuk proses pemilihan kondisi trafo dalam proses pemilihan trafo ya, maksudnya ini ada screening ya, screening. Jadi kalau Bapak Ibu punya 20 10 trafo, apakah semuanya harus di sampling 1 bulan, 2 bulan, apakah semuanya perlu dipurifikasi gitu ya, itu kan tidak perlu ya. Kita harusnya melihat secara condition. Tadi Pak Nurudi sempat uh, mengattention ya terkait tentang condition base. Nah memang ini prinsip yang kita acu adalah condition base.
Nah, mungkin disclaimer dulu untuk study case ini memang saya berikan ini kebanyakan dari mineral oil ya, karena memang untuk synthetic ester, natural ester ini belum terlalu banyak case ya yang kami dapatkan gitu ya, karena memang masih masih jarang juga dibandingkan jarang itu dibandingkan dengan mineral ya, seperti itu. Kalaupun ada biasanya masih normal hasilnya gitu, ataupun belum terfollow up oleh kami. Oke, nah ini juga penting ya Pak ya. Eh, Mungkin kalau yang sudah tahu ya, alhamdulillah. Tapi kalau mungkin bisa sekedar reminder, tapi kalau belum tahu ini penting sekali bahwa 4 kondisi yang harus dilakukan untuk oil analysis nih Pak, gitu ya. Kapan dilakukan ujian minyak trafo? Ini saat minyak baru ya. Jadi minyak baru kita tidak serta-merta percaya langsung pada TDS-nya, kalau bisa ya dibuktikan gitu ya Pak ya. Contoh, misalnya Bapak atau Ibu membeli minyak A dengan kategori high grade, misalnya based on IC 6296 ya, high grade tipe A gitu ya. Nah, mungkin Bapak bisa membuktikan dengan beberapa parameter penting, seperti mungkin mencoba melihat stray gas-nya. Jadi kan high grade itu dia oli yang memang tidak mudah menghasilkan gas gitu ya, seperti itu. Dan mungkin beberapa parameter di IC 629 tersebut ya, atau membuktikan TDS-nya TDS-nya itu sendiri, seperti itu. Masuk atau enggak gitu ya. Yang kedua, jika minyak telah dimasukkan ke dalam trafo, tetapi trafo tersebut belum di-energize ya, jadi belum pernah di-energize gitu ya. Belum pernah di-energize, nah ini juga akan bagus untuk menjadi baseline ya. Jadi baseline untuk kedepannya saat masuk ke kondisi ketiga ini, yakni kondisi rutin cek ya. Jadi di saat trafo tersebut sudah beroperasi ya kita sebutnya rutin cek. Yang biasa sering dilakukan itu adalah ini ya, monitoring rutin lah seperti itu. Nah, terus juga jadi misalnya Bapak Ibu sekalian melakukan purifikasi gitu ya misalnya, ya itu memang harusnya tahu ya Pak ya, atau Bapak atau Ibu ini kenapa dilakukan purifikasi dan tujuannya apa. Jadi kan biasanya yang dicek breakdown voltage, oke, it's okay gitu Pak, itu bagus. Cuma adakah parameter lain yang membuat Bapak Ibu sekalian itu melakukan purifikasi, misalnya ingin menurunkan gas gitu ya, terus ingin apa misalnya menurunkan partikel gitu ya, itu before afternya harusnya dicek karena tujuannya adalah parameter-parameter tersebut gitu ya. Atau bahkan lebih baik lagi kalau mau cek purifikasi tersebut berhasil dengan sangat baik gitu ya, dicek juga beberapa parameter yang mungkin akan eh, apa ya, terefek ya, bisa efeknya kurang baik ya kalau misalnya purifikasi juga kurang baik ya, contoh misalnya korosif sulfur seperti itu ya. Nah, ini kondisi minyak baru, kondisi trafo belum di-energize, terus juga kondisi trafo saat rutin ini limitasinya berbeda nih Pak. Bapak Ibu sekalian mau merefer ke IEEE ataupun ke IC, ini memang mereka sepakat ada 3 kategori penting ini ya. Minyak baru, before energize, dan rutin gitu ya. Limitasinya akan berbeda gitu ya. Dan juga sering pertanyaan ke saya itu kayak, ini trafo baru gitu ya. Trafo baru misalnya sekarang tahun 2025, trafo baru 2024. Kok redox voltage-nya rendah? Kok dari dissolved gas analisisnya nilai gas apa nih misalnya hidrogennya tinggi? Nah, itu memang bagusnya kalau kita punya baseline, itu kita langsung bisa merut cause dengan baik. Apakah mungkin ada gasnya ini muncul karena adanya masalah, ya, incipient fault tadi, atau memang dari bawaan dari awal seperti itu. Makanya kalau kita merefer ke IEEE C5793, itu sebulan pertama saat trafo di energize, itu sangat direkomendasikan untuk pengujian DGA 2 kali, gitu, DGA. Maka mungkin lebih bagus kalau disertai di voltage sama water content ya sebagai baseline, itu parameter yang utamanya ya di 1 bulan pertama dia energize, seperti itu. Jadi cukup banyak referensi memang mereka rekomendasikan ini di awal-awal sangat penting dia, sangat penting untuk mendapatkan baseline supaya tadi saat menurut cost nanti ada masalah kita bisa lebih enak dan lebih efisien lah gitu dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di dalam trafo, seperti itu. Oke, nah dalam pengujian minyak trafo ini
Ini sangat banyak ya, memang cukup banyak lah ya, cukup banyak parameternya. Cuma memang sering ditanyakan, ini kan berkaitan dengan cost juga ya, dengan cost. Nah, kalau kami memang merekomendasikannya memang parameter routing check tadi ya. Ini yakni kalau di presentasi ini parameter di grup satu seperti itu. Parameter grup satu yakni parameter routing check ini based on IC 6042 plus DGA ukuran gitu ya. Ini supaya kita terus dapat monitor ya. Jadi kalau untuk kualitas minyaknya kita bisa lihat di parameter grup satu, terus juga dari DGA kita bisa melihat misalnya ada ya indikasi gangguan apa, dari furannya kita melihat kondisi paper isolation ya. Tapi kalau parameter degree of polymerization ini memang ini untuk action lanjutan ya, ini tidak sembarangan bisa dilakukan karena kita butuh mengambil sampel kertasnya langsung ya. Beberapa sampel yang masuk ke kita sih Petrolab itu sampel-sampel yang eh, perlu judgement ya, apakah terponya ini pantas untuk dibuang atau enggak gitu ya, ataupun trafo-trafo yang habis rewinding seperti itu, karena ini memang eh, destruktif ya di polymerization itu, termasuk pengujian ya pengujian destruktif karena kita butuh mengambil sampel kertas di trafo tersebut seperti itu. Jadi parameter kita rekomendasi sih parameter rutin ya, parameter grup satu ini plus DGA dan furan. Seperti itu kalau misalnya kita ditanya ya parameter yang minimum untuk dilakukan untuk memonitoring kondisi trafo based on oil analysis. Nah, nanti study case kita memang akan mengacu ke sini. Tadi Pak Andri ya sempat bertanya itu parameter apa sih yang memang uh, perlu dilihat nih untuk mendapatkan early detection tadi, gitu. Oil analysis ini ya yang kita cari adalah satu hasil pengujiannya, yang kedua informasi yang bisa kita dapatkan ya dari hasil pengujian itu. Supaya apa? Ya supaya tadi tujuannya dapat mendapatkan informasi untuk early detection tadi. Seperti itu. Makanya beberapa hal penting supaya informasinya tidak misleading ataupun tidak kabur gitu ya. Maka beberapa hal penting dalam interpretasinya itu adalah contoh dari ujungnya dulu ini sampling. Supaya nanti kita nggak salah langkah gitu ya. Sampling ini penting sekali. Contoh dari wadah sampel dan prosedur sampling. Nanti saya uh, ada case yang kita temui di salah satu customer kita gitu ya, terkait wadah sampel ataupun prosedur sampling, terus data-data trafo gitu ya, serial number, suhu, ini selengkap mungkin supaya apa? Supaya historical datanya bagus, suhu kita bisa menginterpretasi contohnya ke relevansinya, contohnya ya ke DGA-nya, ke water content-nya, itu sangat penting sekali ya, suhu saat pengambilan sampel, data template ini juga penting sekali nanti untuk menentukan action-nya, kayak rating, itu dapat menentukan action apakah bisa reklamasi atau tidak, seperti itu. Brand oil, oil volume, manufacturers, ini informasi yang sangat penting untuk interpretasi DGA kalau Bapak memakai interpretasi menggunakan IEEE ya, 5704 2019. Terus titik pengambilan sampel gitu ya. Ini khususnya untuk maintain atau LTC ini harus disampaikan gitu ya, karena sangat berbeda hasilnya, limitasinya seperti itu. Data historical, terus data tindakan yang pernah dilakukan gitu ya. Sempat purifikasi gas, sempat top up, sempat ganti oli, atau pernah ada electrical testing, seperti itu. Penting sekali. Lalu parameter. Nah, parameter yang dianalisa juga penting ya. Jadi eh, akan berbeda ya pastinya. Informasi yang kita dapatkan kalau misalnya terdapat user trafo yang hanya ngecek breakdown voltage saja gitu ya, atau breakdown voltage dan DGA saja dibandingkan dengan user yang mengecek ya gitu. Terus metode pengujian ya ini juga sangat khususnya apabila kalau matriks matriks sampelnya
ini sudah berbeda, contoh kayak natural ester, doral seperti itu ya. Terus metode interpretasi juga mungkin akan mempengaruhi ini ya, mempengaruhi dalam pengambilan mendapatkan informasi seperti itu. Nah, oke, kita mulai masuk ke study case ya, itu yang kita temui. Oke, yang pertama ini sebenarnya enaknya memang kalau bisa interaktif ya, tapi nggak apa-apa. Saya sampaikan dulu ya ini presentasinya. Nah, di sini sudah kita hapus semua ya data-data pasinya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada di Februari di tahun 2024. Di sini ada pengujian breakdown voltage dan korosif sulfur, Pak. Kita bisa lihat di tahun 2024 ini nilainya 95. Ini waktu itu memang full kita yang melakukan ini ya, project oil analysis ini. Jadi mulai dari botol, pengambilan sampel, pengujian, sampai ke laporan memang kita full handle semuanya. Tapi di 2025, di tahun 2025 ini kita hanya melakukan pengujian, gitu ya. Jadi pengambilan sampel serta wadah sampelnya itu ini dilakukan sendiri oleh customer kita, gitu. Nah, ternyata di sini jangan kira di lab juga ini ya tidak bingung ya dari hasil 95 jadi turun ke 37. Ini coba kita lakukan uji ulang gitu ya. Kita lakukan uji ulang itu masih sama gitu ya. Jadi kita juga mesti inilah ya curiga juga apakah ada hasil pengujian di lab yang salah gitu kan ya. Tapi setelah kita coba uji ulang pengujiannya tidak ada perubahan nilai ya. Tetap di kondisi yang pur gitu ya. Sini nilai 37. Nah, coba saya diskusi dengan customer-nya ternyata memang eh, proses pencucian botol itu kurang ya, kurang kurang komplit lah. Jadi botol yang habis digunakan untuk sampling air gitu ya, pencuciannya hanya membilas dengan oli trafo yang akan disampling gitu ya. Walaupun pembilasannya lebih dari sekali, tapi ya kontaminasinya itu belum hilang ya, apalagi bekas sampling air gitu ya. Akhirnya coba di sampling kembali, ini dari Maret, ini nggak lama, Maret lagi ya, bisa dilihat ya, 3 Maret ke 17 Maret, akhirnya saya coba memberikan informasi, sebaiknya botol itu ya dicuci dengan sabun, dibilas, kalau kita tambahkan peksan, setelah itu terus kita keringkan ya, di suhu 100 derajat Celcius gitu ya, lalu nanti setelah dikeringkan, didinginkan, tidak lama langsung kita tutup, jangan lama-lama ada kontaminasi. Akhirnya disampling lagi, gitu ya, disampling lagi, disampling lagi, eh, dan hasilnya naik ya. Tapi kenapa masih rendah gitu ya? Ternyata mereka memang sudah mencuci botolnya, namun karena tidak adanya oven gitu ya, ada oven mereka keringkan dengan cara ya seperti menjemur aja lah ya. Botolnya dibuka, dijemur saja di ruangan kurang lebih 2 hari ya, 2 hari ya, lalu 2 hari lalu ya seperti ini. Jadi proses pengeringannya mungkin banyak kontaminasi masuk ya, gitu. Dan akhirnya mereka sampling lagi di April dan ternyata untuk mengganti oven itu pemanasan tadi mereka pakai heat gun ya. Ini juga baru saya sekali dengar gitu ya. Dengan heat gun jadi mereka cuci sabun bilas gitu ya. Nah, mengeringkannya mereka dengan heat gun. Dan ya ya ini ya. Jadi ya alhamdulillahnya nilainya mendekati lah seperti nilai awal ya, seperti itu. Jadi makanya nih di saat merah ini saya nggak kita dari lab juga nggak langsung menyuruh purifikasi karena memang ada nilai yang turun sangat signifikan dan mendadak gitu ya, seperti itu. Makanya setelah diskusi ternyata memang jangan dulu purifikasi ya, kita pastikan dulu. Ternyata kan setelah wadah sampelnya diperbaiki hasilnya masih tinggi ya, jadi memang tidak perlu purifikasi. Nah, ini hal seperti ini yang memang perlu diperhatikan ya, khususnya dari hal yang
paling awal gitu ya, yaitu wadah sampel dan juga prosedur sampling. Nah, seperti di salah satu standar sampling ya, ini ada IC 60475, bisa dilihat dalam proses cleaning prosedurnya, ya ini ya, dicuci, using deterjen, dan rinse, lalu juga dapat di clean with normal hand tan, terus dikeringkan di 100 derajat Celcius. Ini yang kita sampaikan ke customer tadi ya. Dan akhirnya ternyata benar nilai BDP-nya itu masih bagus, hanya permasalahan wadah sampel. Seperti itu ya. Dan juga memang ini tambahan juga informasi sampling container ya. Di beberapa customer juga ini masih belum copy ya terhadap informasi ini, bahwa memang khususnya untuk parameter ground voltage, kandungan air gitu ya, kandungan air itu dan DGA itu tidak bisa memakai botol plastik ya, gitu ya. Jadi harus minimal botol aluminium ataupun botol kaca, gitu ya. Kalau untuk DGA sih kita sarankan menggunakan sharing ya, seperti itu. Jadi itu case satu yang pernah kita temui terkait wadah sampel yang ya memang kalau kita nggak pesan, kita jadinya malah melakukan purifikasi gitu ya. Keluar kos yang tinggi, keluar kos ya tinggi ya, kalau kita bandingkan hanya perlu resampling itu kan jauh sekali ya. Seperti itu. Oke, case kedua. Nah, sebenarnya Baik, Mas case yang Des. mau sampaikan. Ah iya, Sebelum berlanjut ke case kedua, hmm, boleh kita buka ruang dulu ya Mas Des ya. Jadi biar ya gimana, Pak? tidak berulang karena nih ada pertanyaan nih dari sebentar dari Pak Dimas. Halo, Pak selamat sore Dimas Pak ya. Dimas. Pak Dimas, boleh di open cam-nya Pak Dimas? Silakan. Oke, Halo Pak Dimas. Pak Dimas, Pak Oh, Dimas. oke, saya sampaikan saja ya. Pak Dimas Silakan Pak. ini, Ya, ya boleh boleh. oh, Pak Dimas ada? Ada hadir. Oh, siap Pak Dimas, Eh, silakan Pak. Disampaikan langsung Pak. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Andri. Mohon izin, Bias mau tanya. Sebenarnya ini pertanyaan umum ya, cuma mau refresh aja terkait pengambilan sampel DGA. Ini ada beberapa kasus di beberapa site ya. Kami itu diminta untuk ambil sampel DGA menggunakan botol plastik. Nah, kemudian botol plastik itu dikirim ke laboratorium yang kemudian akan dipindahkan ke siring. Untuk prosedurnya itu apakah ada dampaknya ke hasil uji atau seperti apa, Pak? Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima Baik kasih Pak Pak Dimas. Dimas. Apa? Ya, Pak Dimas. Dari mana Pak? Tadi lupa. Ya, dari Talent Care Services, Pak. Oh, BMDP siap. Ambon. Oh, Ambon ya. Oke, siap. Sekalian Pak Dia saya nitip nih. Satu tadi kan 100 derajat ya. Kayak Pak Dimas nih di Ambon nih. Ya, Nah, kita untuk bisa make sure ya, bahwa botol itu bisa kering. Mungkin ada saran nggak sih kan terkait pengeringan tadi ya. Memang jadi concern ya. Setitik air aja jadi pengaruh ke ya, hasil ya. Mungkin ada saran atau bagaimana yang perlu dilakukan ketika iya, kita di daerah terpencil untuk memastikan botol ini benar-benar kering nih gitu. iya, Silakan. iya. Baik, 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 baik. Baik Pak Dimas, apa kabar Pak Dimas? Oke, eh tadi ya seperti di saya share lagi. Tadi kalau kita mengacu ya, tadi mengacu ke sini ya. Ini secara bila saya menyampaikan secara standar dulu ya di ayat 6475 ini jelas kalau di soft gas analysis fleksibel botol plastik itu nggak boleh gitu ya. Nah ini tidak ada huruf Y-nya. Belum keluar ya? Udah keluar kah screen-nya? Pak Andri? Udah keluar ya? Oke. Sudah. Ini tidak tidak diperkenankan ya, tidak direkomendasikan. Nah, jadi secara standar ini sudah tidak sesuai standar ini ya. Contohnya di IC 60475. Nah, dari pengalaman kita ya alasannya memang jadi gini Pak, takutnya memang kalau dengan botol plastik gitu ya, dengan botol plastik itu
takutnya ada gas loss ataupun gas kontaminan ya, khususnya gas atmosfer. Jadi nanti eh, hasil gas yang didapatnya tidak representatif. Apalagi Pak, ini minyaknya masih di dalam botol plastik. Belum lagi pas nanti Bapak buka, terus Bapak sharing. Bahkan kita pun kalau misalnya ada sampel di botol kaca kayak Scott Duran misalnya yang memang masih direkomendasikan ya, masih diperbolehkan ya oleh AIS-nya sendiri, kita memang sangat merekomendasikan dengan sharing ya, meminimalisir gas loss dan untuk meminimalisir kontaminasi udara di atmosfernya. Karena sama, nanti kalau sampelnya itu datang ke lab, khususnya kalau ke petrolab ya, itu nanti kita akan ambil sampelnya menggunakan sharing gitu ya. Nanti khususnya gas-gas atmosfer, mungkin oksigen, nitrogen gitu ya, itu nanti akan ada apa ya ibaratnya kontaminasi seperti itu. Apalagi kalau kita pakai IEEE dalam interpretasi gasnya, itu kan ada berpengaruh ke limitasi ya, Pak ya. Karena kan limitasinya nanti melihat rasio oksigen per nitrogen ya. Jadi memang kalau dari kami dengan botol plastik, botol kaca pun kami memang ya diperbolehkan, tapi merekomendasikan dengan sharing. Apalagi kalau botol plastik kita nggak merekomendasikan. Dan bukan kita sebenarnya, ini dari standar juga seperti itu. Seperti itu, Pak Dimas. Gimana? Ada yang perlu dikritik atau yang perlu ditambahkan, Pak Dimas? Ya, baik. Terima kasih Pak Dias karena untuk konfirmasi aja. Saya tidak akan menyebut ini ya, tidak akan menyebut laboratoriumnya yang di mana, tapi Hah? mungkin ke depannya saya akan sampaikan, oh dari standar etikally memang sudah tidak di memang tidak diperbolehkan menggunakan botol Iya, plastik, apalagi nanti iya, dipindah ke sharing di laboratorium mereka. iya, Oke, terima betul. kasih. Ya, terima Ya, kasih Pak Dias, Pak Andri. ya. Ya, Minimal pakai botol kaca lah, Pak. Kalau tidak ada sirenya. Itu. Botol yang di Ya, komen. Oke, lalu Pak Andri ya, pertanyaan Pak Andri. iya, tadi saya nanya tentang ngeringin nih ya. Ayo, PR-nya Nah, kalau lagi di pedalaman gimana? Karena kan unit jelas tersebar ya eh, gitu kan. iya, Apakah ada trik khusus kah gitu kan? Atau memang ya, ya memang harus pakai oven mau nggak mau gitu kan? Sehingga nih jadi bisa menjamin bahwa botol tersebut eh, proper nih buat sampel gitu kan. Silakan. oke. Jadi kalau apa namanya, kalau dari saya pribadi ya memang saya ambil contoh dari case yang barusan saya sampaikan tadi. Yang penting ini kan proses pemanasan tadi ya. Memang kan kalau di lab jelas memang proper, ada open gitu ya. Sesuai sama standarnya kita memang berusaha untuk mengacu ke sana. Tapi kalau dia tadi kata Pak Andri di pedalaman tadi mungkin bisa dicoba pakai yang customer kita coba hit gun ya, karena kan mereka juga sama itunya apa namanya, case-nya ya. Case-nya itu ya di mana nggak mungkin ada oven di situ kan. Mereka pakai heat gun dalam untuk memanaskan botolnya tadi. Botol tadi. Oke, Ya heat memang gun ya. dari sisi hasilnya, iya dari sisi hasilnya tadi ya tidak jauh beda dengan hasil yang kita ambil ya. Dia dapat 80, kita dapat 95. Seperti itu mungkin Pak Andrea yang saya ketahui. Oke, oke, siap. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke case kedua. Jika ada pertanyaan seperti tadi boleh di kolom chat, nanti kita di tengah-tengah case akan kita coba angkat. Silakan, Mas Dias. Oke, baik Pak Andri. Lanjutkan. Nah, jadi gini Pak, Bapak Ibu sekalian. Memang kalau case-case ini ya di internet juga banyak ya Pak ya. Saya tidak pungkiri itu Bapak, kalau misalnya di LinkedIn, di paper, di jurnal, di Google gitu ya. Banyak case-case-nya. Bapak ke Sigre juga pasti banyak case-case-nya. Cuma ini sejauh yang saya ketahui Pak. Sejauh yang saya ketahui, sebentar. Oke. Nah, ini sejauh yang saya ketahui Pak. Memang case-case-nya itu kebanyakan, atau bahkan di IEEE sendiri itu case-nya itu kebanyakan memang kondisi gasnya itu sudah tinggi gitu ya. Menyimpulkan bahwa ini ada masalah. Kita bisa lakukan next step-nya yang electrical testing ataupun hal-hal lain lah. Yang penting kita udah tahu nih ini ada abnormality. Contoh seperti ini. Di sini memang oil quality-nya bagus ya. Di sini bagus.
Nah, sorry. Nah, dari sini ini di 2020 ke 2021 ini di 2020 pun kita sudah cukup yakin ya, cukup yakin 90% ke atas ini ada masalah gitu ya. Apalagi dikonfirmasi dengan kenaikan gas di kurang lebih 4 bulan kemudian ya, 3 sampai 4 bulan kemudian itu kenaikannya kita lihat etilen ya Pak. Etilen itu naik 900 ppm, metannya kita naik sampai ke 700 ppm. Ini sudah sangat menunjukkan ini ada abnormality. Nah, kebanyakan memang di internet ini case-nya kan seperti ini ya. Jadi ya tidak cukup mudah lah kita dalam memberikan konklusi atau kesimpulan dalam memang ada masalah di dalam trafo tersebut gitu. Dan memang setelah dikonfirmasi mereka customer kita ini illegal testing dan dibuka ada hotspot ya, ini bisa dilihat ya di sini ada hotspot di bagian offload tap changernya gitu ya. Trafonya belum sampai trip Pak, belum sampai trip gitu ya. Ya beruntungnya belum sampai trip. Nah, setelah diketahui ada masalah ini ya mereka ganti semua satu set offload tap changernya seperti itu. Nah, jadi case-case yang saya ketahui tadi ya di berbagai sumber itu ya kebanyakan seperti ini ya. Jadi kandungan gasnya sudah tinggi seperti itu. Jadi cukup mudah untuk menyimpulkannya gitu ya Pak ya. Namun yang pengen saya share di siang hari ini adalah case-case yang memang masih di tahap apa ya Pak ya? Ini bermasalah atau tidak gitu ya. Itu. Ini bermasalah atau tidak dari gasnya misalnya normal, tapi dari olinya seperti ini. Atau kebalikannya, dari olinya normal, dari gasnya seperti ini. Nah, itu yang saya share case-case-nya dari beberapa pengalaman yang kita temui. Jadi bukan gas-gas yang sudah sampai ke level severe gitu ya. Mungkin gas-gasnya masih di normal, ini ada masalah atau enggak. Seperti itu. Jadi masih apa ya? Ada keraguan-keraguan ini bermasalah atau tidak seperti itu. Nah, contoh kita lihat dan nanti ada hubungannya untuk case 3 ini adalah saya ingin coba case 3 ini membahas terkait pentingnya memilih parameter yang diuji ya. Ini kebetulan juga ada customer Pak Andri itu ya yang sempat bertanya seperti ini. Nah, ini berhubungan dengan case ketiga ini. Bapak bisa lihat, Bapak Ibu sekalian lihat beberapa data Trafo Jaya dengan volume totalnya 1.310 liter. Pabrikannya tahun 96 dengan operasinya sekian dan kapasitasnya sekian. Jadi Trafo distribusi di industri lah ya, seperti itu. Oke, ini dengan limitasi gasnya ini sudah menggunakan IEEE ini, Bapak bisa lihat ya untuk gas hidrogen serta hidrokarbonnya itu masih pada kondisi normal ya Pak ya. Hidrogen, metan, etan, asetilen semuanya normal. Karbon monoksida kita lihat semuanya normal. Saya coba untuk fokus dulu mungkin ketiga sampel pertama yakni sampel ini 1, 2, 3 ya. Jadi Januari sampai Mei. Untuk karbon dioksida ini fluktuatif dia ya, jadi tidak ada kenaikan yang kontinu. Dan kita dari breakdown voltage-nya dia fluktuatif ya. Ini bisa jadi karena suhu yang berbeda saat pengambilan sampel. Kandungan air pun masih dalam kategori normal ya, masih di bawah 30 ppm. Kalau seperti ini, kalau kita hanya menguji breakdown voltage kandungan air dan DGA, ya mungkin Bapak Ibu nanti punya point of view sendiri, tapi secara standar gitu ya, ya ini normal gitu ya. Tidak ada kenaikan gas yang signifikan, tidak ada kandungan gas yang tinggi, tidak ada breakdown voltage yang di bawah standar, tidak ada kandungan air yang tinggi. Jadinya normal. Tapi kalau kita, nah nanti emang realnya ini customer-nya meriksa cukup lengkap ya. Nah, kalau kita melihat kandungan asam dan interfacial tension-nya, nah di sini mulai ada kecurigaan. Interfacial tension-nya ini dia kan adalah suatu parameter level satunya dalam mendeteksi adanya aging di dalam trafo. Ya, jadi kontaminasi polar ataupun aging ini dapat mempengaruhi interfacial tension. Lebih kecil berarti lebih buruk. Nah, kita lihat ini sudah di bawah 20 ya. Di angka 20 lah. Ini sudah rendah.
ditambah kandungan asam. Kandungan asam ini masih normal, Pak. Itu dia 0,15, tapi di sini 0,09, 0,09, sama 0,1 gitu ya. Tapi kalau saya melihat data gitu Pak, sejak selama saya bekerja di Petrolab ini, kandungan asam ini biasanya ya 0,01, 0,02, 0,03. Mereka bisa sampai ke 0,09, apalagi sampai ke 0,15 itu untuk trafo-trafo yang tua ataupun ada sesuatu dalam trafo tersebut, gitu ya. Nah, di sini andaikan nih Pak ya, andaikan pemeriksaan parameter yang dipilih hanya DGA, BDV, air, asam, interfacial tension, harusnya curiga juga. Tadi sempat dikatakan interfacial tension level satunya untuk mendeteksi aging, asam ini level 2-nya, gitu ya. Berarti kita coba mulai concern sama apa satu lagi, paper insulation, gitu ya. Jadi kita apa? Kalau mau tahu cek paper insulation adalah yang paling mudah adalah kita mengestimasi kondisi paper insulation dengan pengujian furan. Realnya ini untuk customer ini kita sarankan langsung tadi ya Pak ya. Langsung cek rutin 1 plus DGR furan. Karena apa? Karena melihat juga tahun 1996. Jadi sudah cukup tua gitu ya. Makanya kita langsung langsung menyuruh untuk cek furan juga, dan memang baru ketemu problemnya itu di furan gitu ya. Bapak bisa lihat total furannya sampai ke 2000, naik lagi di 3 bulan kemudian, naik lagi di 3 bulan ke apa nih? Maret, April, Mei, 3 bulan lagi ya, naik lagi. Seperti itu. Dan memang untuk furan ini kan dia adalah parameter untuk melihat kondisi paper insulation ya. Jadi paper insulation ini kalau dia terdekompos itu menghasilkan beberapa byproduct, salah satunya adalah furan. Nah, furan ini hanya dihasilkan dari dekomposisi paper insulation. Jadi beda kalau sama CO2 itu bisa dari oksidasi si oli juga. Jadi mungkin ada beberapa sumber. Tapi kalau furan itu hanya dari dekomposisi paper insulation. Dan saat di electrical testing emang ada masalah di turn rasionya, dan memang lagi-lagi di offload temperature-nya ini ada loose connection ya. Dan sempat muncul karbonisasi hitam seperti ini. Nah, jadi ini saya pengen keywordnya untuk case 3 ini adalah tadi ya, pemilihan metode analisa. Karena kita pernah diskusi nih, ini dengan customer Pak Andri juga, gitu ya. Sempat kita diskusi, mereka bertanya kayak, eh, kita uji Dino voltage dan DGA itu tiap tahun gitu ya. Tapi tiba-tiba ada trafo yang mengalami failure gitu ya. Padahal hasil BDV dan DGA-nya bagus gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Contoh di case 3 ini, kalau tadi kita hanya mengecek BDV, Dino voltage, kandungan air ataupun DGA saja, ya kita melihat kondisi trafo ini ya normal, seperti itu ya. Makanya butuh parameter ya. Kalau semuanya pasti kebanyakan gitu ya. Bukan pasti kebanyakan, mungkin ada pertimbangan kosnya. Terus minimal tadi ya, parameter rutin 1 kalau dari menurut menurut kami seperti itu Pak. Jadi case 3 ini yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya pemilihan metode ya, bukan metode sorry, parameter dalam memonitoring kondisi trafo tadi. Seperti itu. Oke. Oke, sampai case 3 dari pihak ASSCI Lab, apakah sudah bisa bergabung? Ini ada pertanyaan dari ASC Lab. Excellent. Mm-mm. Jika lihat dari sampel kontainer dengan botol sekeduran, rekomendasi juga ya. Oke, ya ini ya berarti ya. Kalau pakai sampel botol sekeduran, teknik samplingnya bagaimana? Nah, agak mundur dikit nih Mas Dias. Untuk teknik sampling dengan botol skeduran, mungkin bisa disampaikan. Apakah sampai full Oke. juga isinya? Oke. Ini maaf isi soal saya dulu, ada orangnya ada. Saya jawab nggak ada orangnya gimana Pak? Eh, orangnya tadi izin sholat sih. Apa skip dulu ya? Iya, mungkin kalau sudah hadir lagi. Siap, baik. Kalau gitu kita skip lanjut Mas Dias. Iya, oke. Tadi di case Oke. 3 ya.
Ya. Oke, nah untuk case part ini sama ya. Nah ini apa ya yang mau saya sampaikan ini adalah, nah ini ya pentingnya historical data ya, seperti itu historical data dalam dalam apa ya, dalam mendapatkan insi abnormality yang mungkin terjadi ataupun rekomendasi tindakan ataupun tindakan yang perlu diambil ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya Pak ya, di salah satu case trafo seperti itu, ini kita fokus bisa lihat ke gas etan gitu ya, di gas pati. Gas etan kita bisa lihat ini ada nilai yang fluktuatif gitu ya, nilai yang fluktuatif hanya untuk di etan gitu ya. Tapi ini kan ini kebetulan customer ini tiap setelah adanya pemberian laporan itu akan presentasi gitu ya. Dan memang ternyata fluktuatifnya ini dipengaruhi dari pola operasinya, tersebut ya. Pola operasi dan apa saat itu ini memang saat trafo tersebut off ya, off atau standby. Saya lupa intinya dia tidak beroperasi karena trafo apa sih sebutannya trafo sister ya itu ya. Misalnya trafo A dan B, misalnya yang B jalan, yang A jalan, yang A jalan, yang B jalan gitu ya. Yang B mati, yang A jalan gitu ya. Bergantian lah. Nah, memang ini fluktuatif tergantung dari operasional tersebut. Dan akhirnya kalau ini, nah kita sering sekali kayak misalnya tinggi yang dilakukan ada purifikasi ya. Nah kalau kalau dari saya pribadi itu eh, bukan menjadi opsi pertama ya. Kecuali kecuali kalau kita sudah yakin dari minimal 2 sampai 3 sampel ya seperti ini. 3 sampel itu gasnya itu tidak kenaikan yang kontinu dan signifikan Pak. Jadi naik terus dan signifikan kenaikan. Nah, itu justru eh, apalagi contohnya gas etan ini ya. Purifikasi mungkin bukan menjadi opsi nomor satunya ya. Karena diduganya takutnya memang ada masalah di kalau gas etan ada thermal fault T1 gitu ya, hotspot. Nah, itu kan tidak akan sembuh dengan purifikasi. Ya, yang bisa dilakukan ya minimalnya adalah lanjut ke stage berikutnya, yakni electrical testing. Nah, tapi kalau case-nya seperti ini dia fluktuatif ini tergantung dari operasional. Nah, kita kalau rekomendasi purifikasi ini masih dapat direkomendasikan. Cuma customer ini malah lebih lebih advance ya, maksudnya lebih advance dia sekalian ya sedang overhaul dilakukan electrical testing juga. Nah, apalagi kalau sudah dilakukan electrical testing tidak terdapat ini ya, tidak ditemukannya adanya temuan dari hasil electrical testingnya, gitu ya, itu apa? Kuat dugaannya gas ini bukan muncul karena apa? Bukan muncul karena adanya incipient fault ya, atau mungkin adanya part yang bermasalah, tapi mungkin karena tadi ya operasi atau biasanya kita sebutnya itu reguessing lah, seperti itu. Jadi di purifikasi ini mungkin bisa menyembuhkan problemnya, gitu. Nah, tapi juga electrical testingnya juga sama ya. Kalau di pengujian minyak, trafo itu ada beberapa parameter ya. Tadi ada banyak dan mungkin ada minimalnya gitu ya yang diuji. Kalau benar-benar mau tahu secara komprehensif kondisi si trafo tadi based on oil analysis. Dari electrical test pun ini misalnya kayak oh sudah di electrical testing ya. Electrical testingnya apa saja? Misalnya hanya isolasi resisten, nah, itu bagi saya belum belum ini ya, belum bisa menggambarkan ya problem yang ada dalam trafonya seperti itu. Ya minimal itu adalah ada basic electrical testing lah gitu. Basic electrical testingnya tadi di slide yang awal, yang di parameter AN tadi ya. Parameter AN tadi yang S needed itu ada insulation resistance, turn ratio, DC winding resistance tadi ya. Ada tanda seperti itu. Nah, akhirnya setelah electrical testing, setelah 3 pengujian ini mereka electrical testing dan lakukan purifikasi. Dan hasilnya seperti ini ya. Nah, Bapak bisa lihat akhirnya di 2019 dan di 2020 tidak ada gas yang tinggi dan kenaikan yang tinggi ya. Berarti bisa kita simpulkan di awal ini, di sampel awal ini bukan karena part di dalam trafo tadi
gitu ya. Yang ada permasalahan gas yang muncul karena ya stress tadi ya, operasional trafo tadi. Karena dibuktikan setelah purifikasi ada temuan dan setelah purifikasi gasnya pun tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya itu. Jadi case 4 ini pentingnya kita memahami data historical trafo ya. Dan penting juga di tiga sampel awal ini di tahun 16, 2017, 2018 ini juga tidak ada purifikasi ya. Gitu. Jadi di murni kita lihat fluktuatif gasnya. Dia turun karena pola operasi tadi, naik lagi karena trafo hidup lagi seperti itu. Jadi pentingnya memahami ya data historical, terus juga kita pentingnya mengetahui data apa sih namanya, data tindakan ya selama selama tiga sampel ini misalnya seperti itu supaya kita dapat memberikan rekomendasi ya yang applicable dan efisien ya seperti itu untuk case 4 ini. Nah ini case-case yang memang kan dari sisi gas itu dia nggak terlalu tinggi seperti yang case 2 tadi ya. Nah ini apakah perlu electrical testing? Apakah memang hanya perlu purifikasi? Nah ini kan yang menurut saya menarik ya case-case seperti ini ya masih di tahap-tahap ya tidak sedikitnya di kondisi severe gitu Pak. Kondisi severe ya udah jelas ya ini ada masalah, udah jelas electrical testing seperti itu. Nah, ini untuk case 4 itu poin utamanya ya. Jadi kita memang khusus pada tabel yang saya berikan di introduction tadi ya, hal-hal penting dalam interpretasi trafo tadi. Gitu. Oke, lanjut Pak Andri. Eh, baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini maaf Pak Dias, kalau boleh tanya case 4 electrical test atau penyebab dan mitigasinya dari Pak Daniel. Pak Daniel masih di lokasi? Silakan. Boleh di open cam-nya Pak Daniel? Siap, Jadi langsung ditanyakan, siap. Silakan. izin apakah suara saya terdengar Pak? Izin Pak. Ya, terdengar Pak, jelas. Silakan langsung ke Mas Oke, Diastara. Siap Pak Dias, tadi saya ingin bertanya Pak, kalau terdengar misalnya Pak tadi, Daniel? halo, ya Pak, Ya, terdengar Pak, aman Pak. untuk yang case 4 tadi Pak, kan tadi etilennya naik Pak gitu Pak ya, naik, kemudian dikonfirmasi dengan electrical test memang ada gangguan gitu ya, yang menyebabkan dia hotspot gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, itu apa yang rusak sih, bagian apa yang rusak dan perbaikannya apa gitu Pak ya. Soalnya kami juga pernah mengalami karena start stop dulu, trafonya start off, terus dikurangin start stopnya, terus baik lagi gitu. Jadi kayak hilang gitu Pak etilennya. Oh, case 4 ini apa ya? Case 4 ini ya, Sorry, yang case ini ya, 4 ya, yang iya. Etan, sorry, Etan. case 4 ini saat electrical test tidak bukan ini Pak, adanya abnormality malah Pak. Jadi semakin mengkonfirmasi dugaan kita bahwa gas etan ini bukan muncul karena adanya gangguan part di dalam trafo, Pak. Dia hanya muncul dari oli operasional trafo lah. Jadi si oli tersebut panas, gitu ya. Panasnya ini akan masih gas, tapi bukan panas karena adanya gangguan, adanya bagian salah, Pak. Gitu. Jadi electrical test cukup lengkap ya karena memang sambil overhaul gitu ya. Overhaul. Nah, ini memang tidak ditemukan adanya masalah di electrical testing tadi dan ini di saya lupa tepatnya ya ini ya di 2019 juga ini dilakukan purifikasi. Nah, setelah purifikasi 2 tahun setelah purifikasi ini tidak ditemukan adanya gas yang abnormal di sini kan Pak dan juga kenaikan gasnya pun stabil. Jadi untuk case 4 ini dari electrical testingnya normal Pak. Seperti itu Pak Oh, Daniel. Ya, itu. berarti kayak kehilangan unconfirm gitu ya root cause-nya, penyebabnya. Terkonfirm malah ini Pak, terkonfirm bahwa gas etan ini bukan karena ini Pak, bukan karena ada bagian trafo yang bermasalah Pak. Seperti itu. Walaupun dia Tapi tinggi dari, dari tadi Pak, dari sisi operasional trafo aja Pak. Karena gini, oh oke, siap, siap. ya gitu. Ya karena minyak trafo itu punya karakteristik ada yang mudah,
ada yang tidak, ada yang sulit lah untuk menghasilkan gas. Yang bagus ya yang sulit menghasilkan gas, gitu Pak. Seperti Baik, itu. Jadi ini memang dari stray casing lah kita sebutkan. Seperti itu Pak. baik Pak Dias, terima kasih jawabannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Daniel. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Baik Bapak Ibu, dari SCI Lab, apakah sudah di lokasi? SCI Lab. Ya Mas Dias, ini kan anggaplah awam ya, banyak banyak gas-gasnya nih kan, dan segala macam ini kan dia sebenarnya gas apa sih yang perlu kita waspadai dan kaitannya dengan performa trafo khususnya. Mungkin bisa dibantu Mas. Ya, terima kasih Pak Andri. Ya, jadi memang di sini saya tidak kembali menjelaskan itu ya terkait tentang apa tuh basicnya tadi Tandega, gas-gasnya apa. Tapi ya mungkin baik case nanti bisa sekali tanyakan. Nah, terkait pertanyaan Pak Andri itu, kalau di laporan kita ini memang sudah berurutan, khususnya di nomor 1 sampai 5 ini adalah urutan tingkat urgensinya, gitu ya. Jadi yang perlu kita lihat pertama ini untuk gas hidrokarbonnya dulu ya, itu adalah asetilen Pak. Jadi kalau lihat report, ya dilihat lah asetilennya dulu. Asetilennya tidak ada, lihat ke gas etilen, etan, metan, hidrogen. Kenapa? Karena gas asetilen itu dia muncul karena adanya energi ya, energi yang tinggi. Ya, jadi entalpi pembentukan asetilen itu tinggi dan itu dia didapatkan dari adanya energi yang tinggi di dalam trafo. Contohnya apa? Contohnya ada adanya arcing ataupun hotspot di suhu yang sangat tinggi. Hotspot itu di suhu di suhu lebih dari 700 derajat Celcius gitu ya. Itu untuk asetilen. Etilen pun begitu, cuma dia nggak sampai ke arcing gitu ya. Dia lebih ke arah T3 yakni thermal fault, itu di suhu lebih dari 700 derajat Celcius. Sedangkan metan etan ini dia, oh ya, etilen itu mungkin T2 juga 300 sampai 700. Untuk metan etan ini dia hotspot di level 1 ya, seperti itu. Hidrogen lebih ke arah partial discharge. Ataupun, nah kalau tadi saya bilang untuk hidrogen metan etan ini juga bisa karena tadi ya hanya proses operasi trafo aja tadi, atau biasa disebut regasing tadi itu. Nah untuk CO dan CO2, CO dan CO2 ini dia lebih ke arah oksidasi minyak ataupun biasa erat dikaitkan dengan ini eh, kondisi paper insulation. Jadi kalau CO dan CO2 tinggi, terus kita lihat rasionya nih, dia kurang dari 3 gitu ya, itu bisa kita concern tuh. Coba kita cek furannya untuk memastikan kondisi paper insulationnya. Apakah CO dan CO2 ini muncul karena dekomposisi dari paper insulation. Itu. Kalau oksigen nitrogen ya itu ya, itu bisa dari atmosfer ya, untuk memeriksa ada atau tidaknya kebocoran di trafo tersebut. Seperti itu, Pak Andri. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita coba dari SCI Lab ya. Ini sudah hadir Ya, di Body Open Camp, Pak. Silakan. ya boleh. Selamat sore Pak Dias. Sore, ya sore, Ya nih Pak, maaf Pak. Pak tadi barusan sholat asar dulu Pak, bentar Pak. Siap, siap, aman Pak. Iya, Silakan Pak, langsung Pak. Oke Pak, barusan tadi saya melihat di case pertama ya bahwa ada beberapa kontainer hmm, yang bisa dipakai untuk menampung oli truk ya Pak ya. Di salah iya, satunya saya perhatiin ada botol Scott Duran ya Pak. yep. Nah, ini yang saya tanyakan nih untuk botol Scott Duran ini teknik samplingnya bagaimana dan cara ngisinya Hmm, gimana Pak? Apakah sampai full juga apa bagaimana gitu? Terus yang kedua, cara oke. menuangkan dari botol Scott Duran itu ke botol headspace itu seperti apa Pak prosesnya Hmm, Pak? Soalnya kebetulan kita punya GC Dega yang metode C Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. oke, baik. Oke, untuk teknik samplingnya dulu, itu memang kalau teknik sampelnya sama kayak kita kalau ambil sampel untuk oil quality ya Pak ya. Sudah voltage, water content, gitu.
Untuk DGA ya kita, kalau misalnya hanya diperuntukkan untuk DGA mungkin ya 500 mili cukup seperti itu ya, atau 250 mili juga masih cukup. Nah itu full Pak, ya. Malah yang kita sarankan kalau di IC 6475 selahawanya ya, jadi space-nya itu tidak lebih dari, kalau saya tidak salah nanti coba saya pastikan itu sekitar 3 cm dari permukaan itu ya, itu tidak boleh lebih dari itu. Jadi takutnya itu dapat ini ya, membuat ada rongga lah seperti itu. Jadi memang direkomendasikannya ya sedikit mungkin lah itunya apa namanya space-nya di dalam botol tadi. Nah juga memang kalau kita mengambil sampelnya ya usahakan satu, ya kita kan pasti kalau mengambil sampel selain ini ya saya nggak bahas fullnya, pastikan sisi safety-nya mulai dari indikator oil levelnya, suhunya, pressure-nya itu aman, baru kita ambil sampel itu kan kita biasanya pakai apa selangnya itu kita masukkan ke dalam botol. Nah itu nanti flow-nya ya pastinya di flushing dulu, jangan lupa flushing flushing apa namanya flushing drainnya ya, flushing drainnya, lalu flushing botolnya, lalu nanti saat kita setelah flushing kita ambil sampelnya itu ya flow-nya itu jangan terlalu cepat ya, bukan jangan terlalu cepat, jangan cepat malah ya, kita pelan konsisten gitu ya untuk menghindari adanya gelembung tadi ya, sampai full kita tutup seperti itu ya kurang lebih untuk mengambil sampel dengan botol. Nah balik lagi ke terus ke pertanyaan keduanya tentang headspace tadi ya. Kalau headspace itu eh, kita kebetulan pakai metode stripper kolom ya, oil stripper. Nah, kalau headspace itu berarti untuk menuangkan ke botol headspace-nya pakai siring apa ya? Boleh saya bertanya dulu, Pak? Nah itu dia Pak, soalnya kan ada apa namanya, kalau pakai siring mungkin kita bisa di ini ya Pak ya, apa, kalau pakai siring kita kan disuntikan ya Pak ya terhadap si botol Mm-mm. yang udah di apa udah di plasing ya Pak ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi botol si itu di plasing dulu, kemudian kita apa kita baru isikan si sampel si oliver tadi gitu. Nah ini kalau Dengan misalkan siring. untuk Mm, mm, mm. ah untuk Mm, mm, botol mm. ya kan dari botol ini kan kita pakai siring nih Pak. Mm, mm, Kita mm, pakai mm, siring mm. suntikan biasa nggak masalah ya Pak ya? Apa ada kemungkinan ada kontaminasi dari apa udara luar mungkin oksigen CO2 gitu Pak? Ada Pak, karena kita juga sama Pak. Jadi kita dapat sampel dari pakai botol, makanya saya tadi bilang kita sangat merekomendasikan kalau untuk DGA itu pakai siring. Karena kita pun sama Pak, kita di Petrolab memakai metode perkolom. Itu kalau kita dapat sampel dari botol Scott Duran gitu ya, botol kaca, itu kita akan ambil juga sampel dengan siring Pak. Jadi tadi potensi ya, presentasenya gas loss-nya ataupun kontaminasi itu lebih tinggi, apalagi oksigen dan nitrogen. Makanya kita sarankan sekali itu pakai siring supaya nanti saat di lab kita tinggal injek langsung. Itu meminimalisir sekali kontaminasi atmosfer. Jadi memang saya bilang kalau misalnya ada customer boleh nggak pakai botol? Ya kalau dari standar boleh, tapi kita rekomendasi pakai siring. Dengan saya jelaskan tadi, kenapa harus pakai siring? Karena tadi kontaminasi atmosfer ataupun gas loss saat nanti di lab itu sangat mungkin terjadi gitu Pak. Dan memang beberapa data kita lihat oksigen nitrogen cukup tinggi gitu Pak kalau kita dapat sampel DGA itu menggunakan botol. Apalagi kalau tadi pakai botol plastik ya Pak ya, seperti itu. Eh, seperti itu Pak. Kalau menurut Ya, pendapat siap Pak saya Dias. gitu. Berarti berarti kalau misalkan pakai botol Scott juga tetap Pak ya. Siringnya harus siring kaca ya Tetap Pak ya. Pak sama. Iya tetap Pak. Tetap nanti ujungnya di lab juga kita sharing lagi Pak. Gitu ya, Pak ya. Begitu ya siap siap. Iya Oke siap Pak Dias. gitu. Makasih Pak Dias. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan sebelum kita melanjutkan ke case selanjutnya. Oke. Oke. Nah, ini juga sama, Pak. Baik, kita lanjut ke case 5 ya, Pak Andri ya. Siap, mangga dilanjut. Case 5. Mm-mm. Nah, ini contoh juga kalau, ya ini harusnya coba kalau kita coba lihat ke 3 sampel pertama lagi ya, Pak ya. Yang di bulan Mei, Juli, dan September nih ya. Ini sudah, kita, kalau sudah seperti ini, Pak, ini kayak contoh nih, etilnya sudah sampai 3.800, terus 4.500, naik lagi ke 6.100. Ini kita memang sudah yakin nih Pak ya, pasti ada sesuatu gitu ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang cukup mudah gitu ya menyimpulkan hal seperti ini gitu ya, menyimpulkan hal seperti ini.
Bahkan kita nggak perlu limitasi, udah lihat angka etilen sampai ke 4.000, itu sudah pasti tinggi sekali. Seperti ya. Ini sampel dari Menteng ya Pak ya. Saya di sini nggak kasih case supaya LTC Pak gitu. Untuk di Menteng. Untuk di Menteng. Apalagi ini asetilennya sudah sampai ke 43, naik 45, naik lagi sampai ke 53. Ini ada masalah. Dan memang dikonfirm ya, dikonfirm ini sebentar Pak, saya agak lupa nih timeline-nya. Sebentar, saya coba lihat dulu timeline-nya. Oh, 16 September. Oke. Oke. Jadi timelinenya saat ya. Nah, jadi di November 2019, jadi setelah September ini dilakukan electrical testing, ganti gasket, HV dan LV, purifikasi, gitu ya, purifikasi. Nah, hasilnya seperti ini Pak. Nah, sorry, November 2019 ya tadi ya. Dan memang setelah diinspeksi itu ada yang bermasalah di bagian lead-nya Pak. Lead-nya itu ya bergeser, jadinya ya hotspot ya di lead trafonya. Itu di November 2019. Jadi langsung dilakukan tadi ya pergantian lead, gas HVLV, purifikasi gitu ya, electrical testing semuanya dilakukan dan akhirnya tapi tapi diceknya baru di Maret 2020 gitu. Nah, ini maksud saya tadi sebenarnya kalau kita tahu gitu ya Pak ya. Ini sebenarnya kalau misalnya tadi kita treatment, ini jelaskan kita treatment nih ada kandungan DGA yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kita sudah perbaiki, kita purifikasi, harusnya kita cek kembali DGA-nya after treatment supaya punya baseline. Nah, di case 5 ini saya mau concernnya ke tadi ya. Jadi karena ini diceknya setelah berapa bulan nih? November, Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan after treatment gitu ya. Diceknya lagi itu baru tanggal gitu, 4 bulan setelahnya ini kita punya punya dua kemungkinan, Pak. Punya dua kemungkinan. Ini gasnya adalah sisa dari gas sebelumnya. Jadi purifikasinya belum belum eh, menghilangkan gas-gas sebelumnya karena memang tinggi sekali gasnya ya. Wajar aja Pak gitu ya. Jadi kita sebutnya residual gas atau memang masalahnya belum selesai Pak. Jadi masih si etilen yang nilainya 414 ini muncul karena adanya gangguan selama 4 bulan tadi gitu ya. Itu. Jadi kita masih punya dua kemungkinan. Kalau misalnya tadi after treatment dicek gitu ya dan hasilnya masih setinggi ini, 4 bulan kemudian dicek dan masih segini stabil, nah mungkin memang kita fokus ke residual gitu ya. Tapi setelah kita sampaikan ada dua kemungkinan tadi, residual ataupun tadi ya thermal volte 2 karena ini adanya etilen, mereka langsung ambil tindakan aja memilih untuk purifikasi. Jadi langsung aja purifikasi ya kita jadi dengan dugaan awalnya ini adalah residual gas gitu ya. Karena kan mereka sudah melakukan perbaikan gitu kan. Nah, lalu di Mei 2020 dilakukan purifikasi di Mei ya. Jadi di antara ini di Mei 2020 purifikasi purifikasi dan hasil seperti ini lagi-lagi di tesnya tidak after tapi berapa nih cukup lama baru dites lagi ya memang semakin kuat dugaannya bahwa gas setelah perbaikan ini bukan gas karena adanya masalah baru ataupun masalah yang belum terselesaikan, tapi ini muncul karena residual gas tadi ya. Seperti itu. Residual gas dan akhirnya dipurifikasi lagi, Pak. Ini di Maret 2021. Nah, ini sudah sangat kuat dugaannya karena dari Maret 2021 sampai ke April 2022 tidak ada gas yang abnormal dan juga ini ya kita bisa lihat ibaratnya kalau purifikasinya itu normal berhasil berarti kan tidak ada kenaikan gas yang tinggi ya dari Maret 2021 ke April 2022 kandungan gas itu bagus seperti ini. Oleh karena itu berarti jelas ya dugaannya kuat ini memang di Maret 2020 ini setelah perbaikan ini bukan karena adanya tadi ya misalnya masalah baru ataupun masalah yang belum terselesaikan tapi memang hanya dari residual gas aja
seperti itu. Jadi tapi mungkin memang bagusnya after treatment itu ya kita harusnya cek ya apa yang menjadi problem yang membuat kita itu melakukan treatment. Contoh yang ada di case 6 ini. Karena hati-hati jadi memang purifikasi memang walaupun memang seringnya ini ya purifikasi kan template-nya itu kan memperbaiki breakdown voltage, terus apa namanya eh, menurunkan gangguan air, terus menurunkan partikel konten gitu ya, menurunkan apa kandungan gas ataupun furan juga bisa turun gitu ya. Tapi jadinya menghilangkan jejak ya, gitu ya, apalagi kalau furan seperti itu. Nah, ini contohnya Pak. Contoh case 6 mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lebih concern ya dalam mensupervisi purifikasi gitu ya. Tuh. Nah, ini contoh di case 6 ini. Nah, ini Bapak bisa lihat di tahun 2017. Oke, 2017. Nah, ini tahun 2018. Ini kita cukup kebingungan ya. Tiba-tiba ada gas yang naik seperti ini. Tapi lagi-lagi kalau ada gas naik seperti ini jangan langsung electrical test gitu ya. Gitu ya. Kita coba konfirmasi dulu Pak ya. Memang di secara standarnya juga seperti itu. Jadi, wah nih gasnya tiba-tiba naik nih di etilen dan asetilen. Wah ini berarti ada thermal voltage 3 nih. Segera electrical testing. Nah, ini kan komposisinya tuh hanya beberapa gas Pak ya. Kalau komposisinya kayak yang ini, nah ini nih, ini udah yakin nih ada masalah nih. Etilennya muncul, tapi gas lainnya nggak muncul. Ini kan menjadi kecurigaan kan Pak ya. Nah, atau mungkin kayak yang case ini jelas nih komposisi gasnya ini jelas sekali nih. Etilennya tinggi, etannya juga tinggi ya, muncul, hidrogennya muncul seperti itu. Tapi kalau misalnya di case yang ini hanya etilen dan asetilen. Ini kenapa ini? Gitu kan ya. Eh, kita uji ulang, kita lihat grafik di DGA kita gitu ya, apakah ada peak peak yang mengganggu ya di hasil pengujiannya tidak ditemukan, gitu kan? Dan pas apa namanya kita datangi ke customer kita, customer pemilik trafo ini, adakah ini ya, adakah adakah apa namanya, adakah tindakan-tindakan yang dilakukan nih sebelum pengambilan sampel ini? Kita bilang hanya ada purifikasi. Nah ini memang masih dugaan Pak ya, tidak bisa dibuktikan secara real, cuma ini dugaan kita ya. Jadi hanya ada purifikasi Pak. Jadi sebelumnya purifikasi. Nah, harusnya gasnya kecil dong Pak ya. Bisa dilihat nih Pak, kalau dari CO2-nya turun nih. Gitu kan ya. Nah, ini eh, katanya sebelum sampel ini dilakukan purifikasi nih, sampel ini diambil. Dan oke, kalau gitu coba kita monitor beberapa sampel ke depan dan dari dua sampel ke depannya gasnya ini tidak terproduksi lagi dan lambat laun menurun ya. Menurunnya juga tidak dari 216 jadi nol gitu ya. Ya. Ini lambat laun menurun ya. Jadi dia tidak terproduksi lagi. Nah, si gas etilenik mana gitu kan ya. Kalau memang tidak terproduksi lagi, dia bisa rilis ya karena setiap gas punya tingkat solubility di minyak ataupun dia bisa juga masuk ke dalam porositas kertas ya. Jadi kalau memang bukan karena fault, jadi ya etilena tidak terproduksi dan bertambah ya. Contoh kan kayak ini tuh dari 3.800 naik jadi 4.500 naik jadi 6.100. Nah, kalau ini ya lambat laun turun. Jadi kita punya dugaan kuat ya ini ya tadi ya bukannya menyudutkan ya purifikasi tadi tapi ya dimungkinkan dari sana entah karena mungkin proses purifikasi yang kurang baik gitu ya dari sisi pemanasannya berlebih ataupun adanya cross kontaminasi dari si minyak bawaan alat purifikasi tadi ya itu mungkin dugaan-dugaan kita dari sana karena memang dua sampel kemudiannya itu tidak etilen dan asetilen tidak muncul lagi tidak produksi dan lambat laun menurun seperti itu. Jadi untuk S6 yang saya ingin apa sampaikan untuk S6 ini adalah dalam supervisi purifikasi gitu ya. Jadi tidak hanya breakdown voltage saja gitu ya. Yang pertama apa namanya parameter yang menjadi alasan Bapak Ibu sekalian melakukan purifikasi. Contoh program purifikasi karena hidrogen yang tinggi dan menduga ini adanya partial discharge in oil. Maka after purif harus tes DGA-nya. Itu tidak hanya BDV-nya aja. Atau mungkin
semakin concern lagi. Nah ini contoh, misalnya masalahnya emang hanya di breakdown voltage ataupun kandungan air, Bapak melakukan purifikasi. Tapi saya concern nih, takut-takut DGA-nya malah naik gitu kan ya, atau partikel malah naik gitu kan. Bapak tes juga. Jadi parameter-parameter yang mungkin terefek oleh purifikasi yang kurang baik gitu ya, yang kurang baik seperti itu. Yang kurang baik ya mungkin dari sisi pemanasannya, filternya yang mungkin sudah lama belum diganti seperti itu ya Pak ya. Nah ini yang pengen saya sampaikan di case 6 ini adalah hal tersebut ya, seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ini case-nya sampai 7 kayaknya. Oh, sampai 7. Oke, baik. Mas Dias langsung Mm-mm. saja karena juga Langsung kurang aja ya, lebih 30 waktu menit ya. lagi nih. Silakan. Oke, oke. Yang terakhir, sebentar. Oke, nah ini sama mungkin nutup case-nya ini apa ya? Poinnya itu adalah sama kayak case yang tadi nomor 3 kayaknya ya, gitu ya. Nomor 3 terkait masalah di pengujian ya. Jadi mungkin nggak terlalu lama, mungkin karena memang bagi bagi saya sih memang yang paling penting itu ya memang pemilihan parameter pengujian ya. Jangan terlalu sedikit, kalau kalau tidak mau banyak maka jangan terlalu sedikit gitu ya. Seperti itu. Karena takutnya tidak dapat informasi yang representatif gitu ya. Nah, contoh ini Pak. Kalau kita lihat nih di tahun 2020, 2021 dan 2022 DGA-nya ini normal aja Pak. Gitu ya. DGA-nya normal saja. Tidak ada kenaikan yang apa signifikan lah, stabil, normal dan stabil. Jadi dari DGA kita checklist normal. Nah, ini dari mana? Dari sisi kualitas minyaknya sudah banyak masalah ya, gitu. Oke, sekarang Bapak bisa lihat langsung lah. Kira-kira kalau udah seperti ini, apa yang dilakukan gitu ya? Masalahnya sudah ada di particle content, sudah ada di interfacial tension, sudah ada di kandungan asam, sudah ada di water content, sudah ada di mineral voltage gitu ya. Purifikasi mungkin akan memperbaiki window voltage, water content, dan partikel. Tapi untuk interfacial tension dengan asam ini tidak memperbaiki secara signifikan ya. Karena memang ini sudah ke arah di produk dari proses aging. Jadi sudah harus antara reklamasi atau ganti oli. Gitu ya. Dari resistnya sudah sangat kecil, walaupun masih normal. Gitu ya. Kalau kita sering lihat data, kita masih sudah concern info yang sudah sangat aging gitu Pak. Melihat nilai resistivity hanya di angka satuan seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita hanya melihat background oil quality, mungkin mungkin kita punya opsi antara purifikasi atau ganti oli gitu ya. Nah, makanya sebelum sebelum mengambil tindakan tadi Pak ya, sebaiknya ya. Nah, ini sorry, ini mana ya di sini Pak ya di sini ya. Di 2022 ini ada purifikasi, makanya asamnya ini menurun sedikit ya, 0,04 lah. Terus di September 2022 itu juga purifikasi lagi. Nah, ini kebetulan kan kita yang memberikan rekomendasi ya. Jadi, cuma ini saya ceritakan dulu, kalau misalnya kita hanya melihat DGA, nilai DGA-nya saja, dan oil quality, kita mungkin hanya ada opsi ganti oli ataupun purifikasi gitu, Pak. Nah, kalau kita tadi sekali lagi saya informasikan, kalau kita sudah melihat asam, gitu ya, parameter-parameter aging ini, interfacial tension sudah buruk, gitu ya, apalagi ditambah resistivity-nya sudah kecil seperti ini, walaupun masih normal, Pak, gitu ya. Ini kita perlu perlu sekali untuk cek furannya, gitu. Nah, ini di DGA baru setelah di sampel terakhir baru kelihatan ada kenaikan ya, gitu ya. Ini ada masalah apa nih? Tapi tidak menjadi penentu tindakan. Yang menjadi penentu tindakan adalah di furannya lagi, gitu ya. Jadi setelah dipurifikasi di antara saya lupa tanggal pastinya ya. Ini di antara nih 2021 2022, lalu di September 2022 ini ada purifikasi gitu ya. Karena memang trafonya tidak bisa mati nih, gitu. Jadi kita sudah lama untuk langsung cek electrical, cuma memang ya tadi ya karena kendala operasi itu belum bisa dilakukan electrical testing, baru bisa dilakukan di 2023
gitu ya. Dan inilah hasil electrical testnya, gitu Pak. Yang dilihat kenanya di mana? Kenanya di insulation resistance-nya, phase to earth-nya rendah, lalu tanggalnya tinggi sekali ya, sampai 10,7. Dan ini jadi kan basic electrical testnya sebenarnya hanya ada 1, 2, 3, 4. Tapi kami rekomendasikan tambahan satu electrical testing opsional melihat water content-nya di oli itu sangat tinggi. Jadi di kertas ada dugaan sangat-sangat jauh lebih tinggi ya. Nah, dari cek ini ya, ini sebutannya sebenarnya kalau ditabel tadi ya di electric frequency response ya. Mungkin familiarnya namanya di RANA ya, di RANA nama alat sebenarnya. Nah, ini sampai ke 4,8%. Batasannya 2,2, ini hanya 4,8%. Sampai ke 4,8%. Berarti sangat lembab. Berarti ini sudah confirm nih ada masalah di kertasnya nih, Pak. Makanya kalau sudah masalah di kertas ya memang sarannya perbaikan ataupun rewind. Ini kebetulan ya electrical testing bukan kita ya, dari salah satu manufacturer trafo. Ini sarannya adalah perbaikan atau rewinding. Jadi tidak lagi ada rekomendasi untuk purifikasi, ganti oli. Ini sudah mau purifikasi bakal balik lagi tuh Pak, karena air di kertasnya sudah sangat tinggi. Jadi ntar sudah turun nggak lama balik lagi. Begitupun ganti oli, udah hilang airnya misalnya bakal muncul lagi tuh karena di kertas sudah sangat lembab. Seperti itu. Jadi lagi-lagi case 7 ini poinnya adalah pentingnya tadi ya pemilihan parameter. Makanya seminimalnya adalah parameter rutin cek 1 plus diagi akuran ya. Khususnya apa ya, khususnya untuk trafo-trafo yang sudah di umur ya 10, 15, apalagi 20 tahun seperti itu. Karena takutnya baru terdetek itu di sini, di furannya. Dari DGA-nya is oke aja nih selama 3 kali pengujian. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mungkin itu ya beberapa study case yang kita temui dengan diskusi dengan customer-customer kita. Oke, Baik, Pak Andri, Mas Dias, silakan. langsung kita buka open diskusi ya. Dari Bapak Oke. Ical, silakan Pak Ical kalau mau dibuka open cam masih bersama kami, Pak Ical. Halo, Pak Ical. Baik, saya bacakan saja ya. Hmm. Pak Ical, apakah Petrolab menyiapkan database setiap pengujian dan analisa Hmm. setiap perubahan parameter yang diuji? Nah, untuk datanya bagaimana nih Mas Dias? Base datanya. Apa ya maksudnya? Pak Andri, Mungkin apakah betul menyiapkan nilai pembanding ya ini. database Nilai setiap pengujian? nilai standar Mungkin kali ya. kalau kalau Pak Ical bisa open cam mungkin bisa didetailkan ya. Saya agak kurang paham dan analisa setiap perubahan parameter yang diuji dan analisa setiap perubahan. Saya agak kurang mengerti nih Pak Andi terkait Oh gitu. Oke. pertanyaannya. Apakah perlu dengan database setiap pengujian? Mm-mm. Jadi menghasilkan data dari setiap pengujian yang dilakukan ya. Dan perubahan, iya Mungkin gini sehingga ya. Kalau database maksudnya tadi ya kali ya. Kalau yang dimaksud adalah historical data itu pasti kita simpen Pak. Kita kan Hmm, di Petrolab sudah dalam web ya, web report. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya uji nih di Petrolab misalnya, itu sudah lebih dari sekali trafo yang sama, misalnya serial number 123, itu mm-mm. nanti kita akan cek di database kita, 123, oh pernah masuk, nanti akan otomatis terhistorikal tuh Pak, seperti itu, terhistorikal. Dan nanti metode uji juga kalau ada, eh, kita biasanya memang memakai metode yang termutakhir ya. Cuma memang kalau ada perubahan parameter uji, ada updating itu, kita mungkin infonya itu nggak di by report ya. Mungkin langsung customer Pak ini ada misalnya updating metode uji, hanya update di misalnya DGA nih IC 6567 tahun sekian, update ke tahun sekian itu biasanya perubahannya nggak signifikan Pak Hmm. gitu. Itu cuma untuk Dan di report customer aja. masih bisa pakai data yang lama ya Mas ya jadinya. Oke. Bisa, silakan, silakan. Itu Hmm. keputusan customer gitu. Kita bisa menyesuaikan lah seperti itu. Mau Karena terus kan juga kalau berapa? karena kan khawatir ada update data, Mm-mm. ada selisih ya kan? Ya, Sorry, ada update update metode, ada selisih. Di sampel berikutnya pakai metode yang baru menjadi mm, temuan, ya, gitu kan?
Boleh, silakan, Jadi silakan. dipilih Bisa kita metode yang update lama dulu. misalnya ya. Boleh, itu kita pernah kok ada pengujian metode gitu ya, ada. Kita ada update nih, ada metodenya lebih bagus, ibaratnya lebih benar-benar untuk isolating oil. Kita tanya dulu, kalau customer nggak mau, nggak masalah, gitu ya. Iya. Kita udah informasikan itu. Baik, Kita selanjutnya pasti dari info. Pak Agung. Mm-mm. Pak Agung masih ada di sini. Silakan. Masih Pak, salam kenal Pak Dias. Iya, terima kasih kesempatan dan waktunya. Saya dari Agung Pomi Pak, mau bertanya terkait untuk trafo yang udah ganti oli atau purifikasi, apakah furannya masih valid ya Pak ya? Atau setelah berapa bulan gitu bisa kita sampling lagi untuk menentukan furan analisisnya gitu. Itu yang pertama. Mana Pak Dias? Oke. Yang kedua gimana Pak Agung? Yang kedua ini saya melihat ada standar untuk ini Pak ya, judgement untuk kondisi DGA itu diantaranya IEC ada, IEEE juga ada. Untuk IEEE di sini rujukan saya salah satunya di C57104 2019 ini kan perlu melihat rasio O2N2, setelah itu baru lanjut ke judgement masing-masing gas ya Pak ya. Nah itu kira-kira pengaruh sampling ada nggak ke rasio O2N2 gitu Pak? Lalu Oke. masuk dari persentil gas yang ke 90 itu apa di IEEE tersebut? Itu aja Pak. Masih Pak Dias. Oke. Pak Agung, sehat Pak Agung. Alhamdulillah Pak Dias. Langsung Ini nih. teman kuliah saya Pak Andri. Oh, Panggil-panggil Bapak. Oke, Pak siap-siap. Agung. Ini untuk trafo yang olinya sudah dipurifikasi. Ya, jadi makanya itu tadi kita kenapa menyarankan rutin, Pak Agung. Jadi memang ini salah satu kelemahan pengujian furan, Pak Agung. Jadi kalau misalnya ada purifikasi, nah itu kalau purifikasi berhasil itu akan menurunkan atau sampai bahkan menghilangkan furannya. Gitu ya. Jadi kita misalnya gini, di tahun 2020 Pak Agung cek furan dapat total furannya 500 ppb gitu ya. Lalu di-convert lah estimated life remaining-nya. Lalu Bapak purifikasi, setelah purifikasi furannya nol gitu ya. Furannya nol, dan kita nggak bisa itu Pak, nggak bisa mengestimasi paper insulation based on furan itu dari hasil setelah purifikasi. Kita tetap pakai yang sebelum purifikasi. Walaupun memang jadinya memang bias nih Pak. Tapi itu kelemahan furan pendeteksian paper insulation based on furan. Tapi tidak lebih baik daripada kita pakai yang setelah purifikasi tadi. Jadi kita pakai yang worst case-nya tuh. Kita tetap melihat estimasi life remaining-nya itu dari nilai furan yang sebelum purifikasi. Itu yang pertama. Namun setelah purifikasi yang bisa kita lihat adalah ini tingkat dekomposisi paper insulation-nya. Jadi setelah purifikasi misalnya 0. Lalu Bapak cek lagi setahun kemudian gitu ya. Setahun kemudian loh 200, terus setahun kemudian lagi naik lagi 200. Nah ini berarti mungkin ada dekomposisi PP yang aktif. Nah ini mungkin lebih jelas lagi, apalagi kalau kandungan furan yang muncul itu tidak hanya di furaldehid Pak, muncul misalnya di furfurol, itu yang senyawa-senyawa yang harusnya itu kalau dekomposisi papernya itu tidak aktif, itu tentang 3 sampai 4 bulan itu bisa menghilang gitu ya. Ibaratnya terbreakdown lah menjadi furaldehid. Tapi kalau furfurol ini aktif muncul bahkan lebih tinggi dari furaldehid, nah itu mungkin ada dekomposisi paper insulation-nya. Gitu ya Pak ya. Jadi memang ini salah satu kelemahan furan dalam mendeteksi mengestimasi life remaining adalah tadi ini ya, adanya purifikasi ini. Seperti itu. Dan memang baiknya sih kalau furan ini ada beberapa referensi Pak. Kalau kita dari SD Meyers itu setahun sekali ya, seperti itu untuk normalnya. Itu untuk normalnya itu setahun sekali. Ya kalau habis purifikasi, nah habis purifikasi kami menyarankan juga kalau memang mau lebih concern, karena furan ini bisa terefek juga Pak. Tidak hanya menurunkan kandungan furan, tapi hati-hati furan bisa naik kalau purifikasinya kurang bagus. Makanya habis purifikasi dicek furannya after treatment. Dari mana furannya naik? Tadi satu dari kontaminasi ya, kontaminasi di oli bawaan di alat purifikasinya, atau kedua dari filter kalau masih menggunakan filter PEP tadi ya. Itu ada di bagian IC 6422, bisa Pak Agung lihat di bagian ini ya, reconditioning. Di situ perlu diperhatikan
filter, apalagi di filter tersebut kan ada part papernya, itu dapat mempengaruhi ini ya, ibaratnya ya furan tadi, seperti itu. Dan kita pernah ada case-nya juga ya, habis purifikasi, lah furannya malah meningkat gitu. Nah, hati-hati jadi kita salah menginterpretasikannya furannya itu karena purifikasi bukan karena dekomposisi paper insulation di trafo. Seperti itu. Jadi validnya sih bagusnya memakai yang before purification ya Pak ya. Nah, tetap bisa digunakan walaupun memang jadinya tidak tidak full representatif ya. Seperti itu. Oke, yang kedua di IEEE tadi lupa pengambilan tempat tidak. Iya, tadi benar bagus, makanya tadi pengambilan sampel yang benar aja. Kalau kita pakai botol tadi ya, pertanyaan dari yang skill tadi, ini dapat mempengaruhi Pak Agung. Karena kalau kita ambil botol, nanti di lab misalnya kita siring, nanti kan ada potensi kontaminasi oksigen atau nitrogen ya. Nah, nanti efeknya juga mempengaruhi ke limitasi yang digunakan. Nah, kan limitasi yang digunakan tadi kan tergantung dari oksigen nitrogennya ya. Apa kurang dari 0,2 atau lebih dari 0,2 gitu kan. Makanya ini kami sangat-sangat menyarankan kalau untuk DG ya pakai siring gitu ya untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Apalagi kalau pengambilan sampelnya tidak benar gitu ya. Jadi yang membuat kontaminasi gas atmosfer ini masuk ke dalam sampel gitu. Nah, yang dimaksud 90 percentile itu, nah ini Pak, ini memang kebanyakan kebanyakan eh, limitasi ini seperti ini. Jadi makanya kenapa sih sering ada contoh bukan di DGA, saya ambil case lain. Ini waternya bagus, breakdown voltage-nya kok jelek gitu ya. Karena memang pembuatan limitasi ini gitu ya. Ini adalah tadi yang Pak Agung bilang adalah 90 percentile. Jadi contoh di DGA. Di DGA ini, di IEEE ini dia memakai data sampai ke, saya lupa mungkin sekitar 1 juta data DGA. Itu dia nggak melihat apakah trafonya itu bermasalah atau enggak. Ya dia kumpulkan data DGA dari sekian puluh lab gitu ya. Sekian puluh lab kalau saya tidak salah dikumpulkan ya diolah secara statistik dengan metode ini ya 90 percentile ini. Ya kurang lebihnya. Jadi ibaratnya contoh misalnya gas hidrogen batasannya 100, 90 percentile 100. Berarti 90 persen datanya itu adalah 100 tadi. Nah, lebih dari 100 itu berarti kan 10 persennya ya. Itu yang kita anggap abnormal. Itu makanya memang si IEEE bilangnya gasnya abnormal, bukan trafonya abnormal itu kalau bisa dilihat di IEEE-nya. Jadi ibaratnya ada 90 apa ya? Populasi 90% itu adalah ya tadi di bawah 100. Maka 10 persennya dianggap abnormal, yakni yang di atas 100. Naik lagi, ada yang 95 persentil. Berarti itu adalah 5% datanya. Gitu. Jadi memang 90% dari ini adalah ya memang 90% datanya nilainya sekian gitu kalau yang saya tangkap ya Pak Agung. Seperti itu. Makanya ini benar-benar secara statistik ya. Begitupun parameter water content gitu ya. Makanya water contentnya itu bagus ya memang ini kan hanya melihat secara statistik ya guidance lah ya gitu. Jadi tidak memungkiri kalau water contentnya itu wah masih 15 ppm saya, bidiknya jelek ya mungkin aja gitu loh. Karena kan karakter oli itu ya beda-beda plus mungkin sumbangan dari parameter lain seperti partikel konten. Seperti itu Pak Agung. Kalau ada masukannya silakan. Cukup jelas Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Eh, baik Mas Dias, berarti dari sini ada insight bahwa purifikasi itu ada plus minusnya ya. Baik terutama efeknya terhadap furan ya, analisa furan. Ya, Bisa jadi dia menghilangkan malah atau menambah. Seperti itu ya Pak? dia makanya kan kita lihat dari urgensinya ya. Kalau kita emang makanya kalau misalnya kondisi olinya, kondisi gasnya baik-baik aja ya tidak perlu dipurifikasi. Karena ada tuh ya purifikasi time base ya. Nah itu Oh, ya time base jadi setahun sekali purifikasi. Jadi minusnya tadi menghilangkan jejak tadi seperti pertanyaan Pak Agung tadi menghilangkan jejaknya tadi. Bagusnya memang ya kalau ada masalah dan masalahnya memang perlu diperbaiki dengan purifikasi, barulah purifikasi. Walaupun memang minusnya menghilangkan jejak furan, tapi kan urgensinya ini misalnya di voltage-nya rendah, water content tinggi kan
ini yang lebih kita harus urus nih dibandingkan mempertahankan jejak furan tadi gitu. Dan memang kalau purifikasi tadi kurang baik ya salah satu efeknya tadi bisa aja menambah nilai furannya gitu. Baik-baik, dipahami. Pak Andra Gunawan, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Baseline mungkin maksudnya Mas. Oh, ini yang di atas Ini tadi. mungkin ini. Nah, di sini diagram. Kalau saya sih anu aja Mas Dias, itu yang dimaksud dia baseline awal tadi itu sebelum di de-energize itu kita harus ambil sampling pertama atau bagaimana Mas? Atau supaya kita tahu karakteristik olinya Mas? Oh yang ya before energy siapa ya? Iya, yang tadi Mas Dias sebutkan di awal kan tadi kita harus ambil baseline-nya kan kalau kita nggak punya datanya kan maksudnya data olinya atau apa gitu kan, benar kan? Betul 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 Iya, iya. betul. Jadi memang untuk before ya tadi apa ya? Parameternya banyak Pak. Jadi minimal ya ini kalau saya ini dari jadi parameternya kan Pak banyak ya. Cuma ya memang buat buat menurut saya pribadi baseline yang sangat diperlukan adalah baseline untuk monitoring. Jadi mulai dari trafo tersebut belum beroperasi, lalu nanti setelah beroperasi 1 bulan kemudian, ya 1 bulan setelah operasi misalnya ya, sama nanti pas monitoring. Nah itu parameternya apa aja? Parameter yang rutin cek tadi itu. Ya kalau lebih banyak ya lebih bagus ya, cuma mungkin ada pertimbangan lain. Nah, minimal parameter rutin cek tadi. Supaya apa? Supaya saat nanti kita masuk ke rutin ceknya tadi kita punya baseline yang jelas gitu Pak. Itu apakah memang masalahnya dari awal? Karena bisa aja Pak, kita ada case ya, hidrogen itu emang sudah tinggi dari before energize Pak. Dan ini masuk ada kok masuk ke Bapak bisa lihat di IC 60599 gitu ya. Itu case di mana hidrogen tinggi karena memang dari residual kan di trafo ada proses pengelasan juga ya. Itu nah bisa jadi dari sana gitu. Bapak bisa lihat ke IC 60599. Nah, itu dari before-nya aja, before energize itu hidrogen sudah tinggi sampai ke angka 200-an. Nah, kalau kita nggak punya baseline, kita jadi agak kebingungan dari mana gitu ya. Dan mungkin satu hal yang penting lagi, supaya masih ada waranti gitu sih. Oh, iya. Jadi itu bagus sekali untuk ya itu untuk waranti Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Dan plus juga kan biasanya dilihat dari bed hub curve, masalah-masalah di ya electrical equipment khususnya juga di Trafo kan biasanya di 3 atau sampai 5 tahun awal instalasi ya seperti itu. Itu. Kalau penentuan waktunya sendiri, Mas Dias, ada nggak sih panduannya? Tadi kita sebut before, after, 1 bulan kemudian, terus oke lah, anggap semuanya baik-baik saja. Masuklah ke periodik nih, dari 1 bulan setelah. Periodik. Apakah ada panduannya saat 6 bulan kemudian? Ada ya? Ada jelas, ada. Jadi Bapak bisa lihat di IEEE C5793 dari 1 bulan energize, kalau normal masuk ke 3 bulan, 3 bulan masuk ke 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan ini silakan mau tetap di 6 bulan ataupun di 1 tahun silakan, gitu ya. Seperti itu. Baik, baik. Ya, dipahami. Baik, Pak Gunawan ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, Mas. Terima kasih informasinya. Siap, baik. Selanjutnya yaitu Sama-sama Pak Andri. dari Pak Abdullah Rawah, Bosawa ITB. Kalau trafo sudah 25 tahun, mana yang lebih diutamakan DGA test atau Furan test? Wah, sudah 25. Pak Abdullah, boleh open cam? Iya, Apakah Pak. sebelumnya belum pernah sama sekali dites, Pak? Ini selama 25 tahun atau bagaimana, Pak? Sudah, Pak. Sudah pernah. Anda maksud saya kan kalau misalnya sudah usia sebegitu harusnya yang mana yang didahulukan? Oh, oke. Baik, Mas Dia silakan, Mas. Mana yang diduluin nih? Oke. Apa ya? Harus memilih ini Pak ya. Iya, Pak. Pak volume sampel yang ambil itu nggak banyak Pak. Kalau Ya. degen. Jadi kalau saya pribadi sih ini karena mungkin kan salah satu pertimbangan dalam olah analisis ini adalah volume sampel
gitu ya. Wah, kalau ada BDV itu perlunya minimal 500 mili. 500 mili ya, butuh banyak nih. Nah, kalau untuk DG dan furan ini nggak perlu banyak nih, gitu Pak. Furan 100 mili juga cukup gitu ya. Atau bahkan kita ambil nih dari satu siring untuk DG furan itu pun masih bisa. Jadi kalau misalnya saya pribadi itu nomor satunya saya rekomendasi ya dua-duanya Pak. Karena dari dua-duanya ini bisa mendeteksi abnormalitinya. Dan ini dua-duanya bagus gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, pemilihan parameter itu penting banget ya. Jadi kalau saya dua-duanya, karena volume sampelnya itu rendah gitu ya. Kecil, sorry, DG dan furan gitu ya. DG dan furan ini kecil gitu ya. Kalau saya rekomendasi dua-duanya gitu ya. Tapi kalau suruh milih ya eh, cukup sulit ya, karena penting banget nih untuk 25 tahun nih travelnya nih. Mungkin bisa coba ke furan dulu ya, karena yang paling penting apa? Paper insulationnya. Tapi dengan catatan ya tadi ya, purifikasi terakhir kapan, Iya. itu bisa furan dulu, furan normal nanti lanjut ke DGA. Tapi itu kalau memang dipaksa harus pilih. Tapi kalau saya pribadi, saya concern ke ya DGA dan furan ya, malah ke oil quality-nya sekalian. Apalagi trafo 25 tahun. Gitu sih Pak. Terus kalau ini Pak, kalau masalah purifying atau ini, eh itu apa harus dari, kan biasanya kalau purifying di sisi kita kan cuma ini Pak, ambil data dari tegangan tembusnya. Kalau dianggap agak Ya, rendah, kita purifying. Atau harus ada DGA atau dari Purantes Adjustment dulu line baru ya. ini, baru kita adakan Iya. ini maksudnya. Kan biasa kalau dasarnya itu kita pakai kan cuma itu Pak, dari hasil tegangan tembus saja kita ini untuk purifying. Ya, 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 ya. Paham, paham. Ya, baik Pak Abdullah. Itu nggak salah Pak ya. Jadi memang biasanya yang paling sering dan memang tidak salah kalau misalnya breakdown voltage rendah, yang salah satu solusinya adalah purifikasi gitu ya. Cuma tadi saya sempat sampaikan breakdown voltage rendah ini belum tentu hanya karena water content, belum tentu hanya karena particle content gitu ya. Tadi di case yang sudah saya sampaikan bisa aja karena apa? Karena kandungan asam, karena senyawa-senyawa polar dari byproduct aging. Nah, kalau udah seperti itu bukan purifikasi kan Pak solusinya. Entah reklamasi atau ganti oli. Atau bahkan kalau sudah sampai purana tinggi, bahkan mungkin ganti oli, reklamasi pun juga bukan jadi solusi, tapi ya konfirmasi ada part yang bermasalah atau enggak. Nah, gitu Pak mungkin jadi ya. Jadi kalau misalnya kita hanya cek breakdown voltage dan itu rendah, terus Bapak bisa purifikasi dan masih rendah lagi. Nah, mungkin Bapak perlu ya untuk lihat parameter lain tadi yang seperti yang kami sarankan tadi. Karena takut-takutnya breakdown voltage rendah ini nggak bisa selesai masalahnya dengan purifikasi. Karena masalahnya memang tidak bisa selesai dengan purifikasi. Contoh misalkan dengan asam tinggi ya gitu ya. Interfacial tension rendah, atau mungkin sudah ada masalah di paper insulation. Seperti mungkin di rananya tinggi, wah itu udah nggak mungkin beres dengan purifikasi. Itu Pak Abdullah. Jadi Iya, parameter-parameter tentunya memang salah satunya breakdown voltage gitu ya. Cuma memang kita perlu lihat parameter lainnya. Seperti itu Pak Abdullah. iya Pak, baik. Itu cuman kendala juga sih Pak, karena misalnya itu trafo kan terpakai biasanya kan ada memang dua sih trafonya, yang main trafonya, cuma kan dua-duanya energize Pak. Jadi buat untuk misalnya kalau ada rekomendasi untuk pengecekan lebih lanjut, itu yang susah karena harus dimatikan satu, sementara kan nggak bisa mati Pak. Oke. Nah, kalau gitu case-nya nggak apa-apa Pak. Maksudnya bukan nggak apa-apa. Dalam artian, kayak tadi kan di case kita tuh ada Pak yang case yang electrical testing ya. Jadi itu sudah kami rekomendasikan electrical testing dari sejak dua sampel pertama melihat ukuran tinggi. Tapi mereka bilang ini nggak bisa mati seperti telepon Pak Bula sering lah kita gitu. Ya purifikasi bisa menjadi solusi sementara Pak. Tujuannya apa? Tujuannya meminimalisir kontaminasi yang ada di dalam trafo Pak. Jadi di saat kondisi kertasnya sudah buruk, ya kita minimalisir kontaminasinya supaya tidak semakin memburuk atau mungkin percepatan pemburuknya kita bisa perlambat. Dengan apa? Dengan mengurangi kontaminasinya. Tapi ini bukan menjadi solusi yang menjadi solusi yang dapat memecahkan masalahnya. Solusi sementara lah Pak.
Seperti itu. Kalau itu case-nya. Tetap ada benefitnya lah Pak. Itu. Sampai nanti ada waktu dapat dilakukan electrical testing untuk melihat untuk memastikan kondisi yang bermasalahnya. Seperti itu Pak Abdul. Baik Pak, makasih banyak atas ini bantuan ininya Pak. Sama-sama Pak Abdullah. Ya, Pak. Baik, satu pertanyaan sebelum penutup, boleh kita foto bersama dulu Mas Dias, mumpung masih ramai. Boleh, boleh. Ya. Oke, di sini saya lihat ada 2 slide dengan jumlah peserta sebanyak 48. Tadi top skornya ada di 65 peserta. Baik, Bapak dan Ibu boleh siapkan pose dulu. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Baik, sebentar. Selanjutnya untuk slide kedua, boleh dipersiapkan. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Oke, Mas Dias, ini ada satu pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Nggak kerasa udah jam 4 lewat soalnya nih. Iya, oke, oke, oke. Limit, apakah berdasarkan merek atau kapasitas trafo? Langsung dijawab aja nih. Sikat. Oke, limit ini tidak berdasarkan merek ataupun kapasitas. Jadi kalau kita pakai limit untuk DGA itu berdasarkan dari tahun manufacture-nya sama dari rasio oksigen ataupun nitrogen. Nah, kalau untuk apa? Untuk oil quality itu dari nominal voltage-nya, Pak. Seperti itu. Untuk Sudah ada limit ya. panduannya Seperti berarti ya? itu. Ya, sudah ada panduannya. Itu mengacu kemana Mas Dias? Kalau IC kah? Triple I? kalau untuk oil quality mau IC mau IEEE itu dia memang melihatnya nominal voltage Pak. Gitu ya. Cuma perbedaan dalam klasifikasi nominal voltage aja. Tapi kalau untuk DGA itu untuk IEEE tadi memang lebih strict ya. Jadi dia melihat tahun manufacture plus rasio oksigen per nitrogennya. Kalau untuk IC saya rasa sih cuma ada klasifikasi antara trafo yang ada OLTC-nya atau tidak ada OLTC-nya itu aja. Baik, Pak Ridwan. Jadi tidak berdasarkan merek, tapi kapasitas ya masuk ya, kapasitas ya. Kapasitas trafo. Masuk ya Mas Dias ya, kalau kapasitas trafo ya. Iya. Nah, jadi nanti terus kalau trending tidak. Oke, selanjutnya Pak Tony Hendrawijaya, dalam kasus kebocoran oleh trafo pengujian apakah harus dikuras olinya atau hanya bisa ditambahkan saja lalu dilakukan sampling atau purifikasi? Nah, tadi Pak ya, jadi kalau ada kebocoran tadi Pak kita lihat dulu Pak. Kita lihat dulu kondisi olinya tadi. Kalau memang cuma masalahnya di water content gitu ya, tidak ada masalah lain water content atau partikel content dan di mana itu dimungkinkan kemasukan dari luar trafo, ya Bapak berarti bisa aja top up habis itu purifikasi. Jadi penentuan purifikasi itu based on pengujian minyaknya Pak. Parameter apa yang rusak tadi. Kalau parameter yang rusak itu sudah di kandungan asam, resistivity ataupun dielectric dissipation factor, nah tadi emang tidak bisa tuh dengan purifikasi gitu ya. Dengan purifikasi mungkin top up mungkin bisa ya Pak ya, tapi kita nggak tahu seberapa efeknya. Misalnya Bapak tadi top up 50% gitu ya, itu mungkinnya bisa karena kan kalau untuk parameter asam ini kan dari apa ya, dari penuaan si minyaknya ya, bisa aja tapi saya nggak tahu apakah signifikan atau tidaknya. Tapi intinya kalau untuk parameter asam, dielectric dissipation factor, resistivity itu tidak sembuh untuk purifikasi. Tapi kalau memang masalahnya pas bocor nih, dicek masalahnya cuma water content, particle content gitu ya, itu Bapak bisa aja top up, lalu purifikasi, nggak masalah Pak. Gitu. Baik, terima kasih Mas Dias. Kesimpulannya bahwa pada hari ini terkait dengan deteksi awal memang sangat harus diperhatikan
Yang pertama yaitu sampling, baik dari metode dan alatnya ya, Mas Dias ya. Terus selanjutnya Betul. memang untuk trending diperlukan untuk melihat seberapa jauh pergerakan trafo ini. Betul. Karena dari trending kita dapat memitigasi masalah yang timbul di kemudian hari. Seperti itu Mas Dias ya. Nah, Betul. sepertinya Sama tadi, memang cukup sama tadi menarik Pak dan Andri, ya, parameter, Pak parameter. Andri, parameter. Kayak Oke, kayak apa? parameter. Ini pengujian. Kita tidak hanya microvoltage saja, tidak hanya DGA saja. Itu. Khususnya Karena untuk kita trafo-trafo yang belum punya baseline ya. Itu sangat, betul, kalau bisa betul. kita rekomendasikan Kopet nanti kalau memang baseline-nya bagus kan tinggal dilihat Ah, trendingnya gitu. betul. Oke. Baik, ini sepertinya juga nggak kerasa sudah jam 4 Pak. Karena memang setiap kita bahas tentang trafo memang nggak akan kerasa dan yang stay juga masih di atas 50 ini saya lihat 40 ya sekarang. Oke, seperti informasi di awal tadi dari ketua kami bahwa nanti kami akan berencana mengadakan kelas offline terkait dengan trafo. Tentu nanti informasinya akan kami informasikan melalui email dan Instagram kami di maspi.id. Jadi dipantengin aja IG-nya karena memang kelasnya sangat terbatas dan waktunya belum kami tentukan sekarang, nanti akan kita publish sekitar 1-2 bulan kemudian sebelum pelaksanaan. Mas Dias, terima kasih atas keadaannya pada hari ini. Sama-sama. Sudah sering-sering sama kami. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf apabila ada perkataan dan ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di event Maspi selanjutnya, di event Maspi Talk yang ke-54. Maspi Solid Smart Speed. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andri. Terima Kasih kasih. Ya, izin live. Terima Jangan lupa kasih. absensinya diisi. Nanti buat informasi selanjutnya kita emailkan. Ada di kolom Siap, chat. siap. Terima kasih. Makasih.